Shalom bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara-saudaraku yang terkasih? Apapun keadaan kita hari ini, saya ingin bagikan firman Tuhan untuk kita. Tapi sebelum saya baca firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, tenangkan hati dan pikiran kami. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami siap diubahkan berdasarkan rancangan-Mu. Pakai hamba-Mu jadi alat di tangan-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku kita dengarkan firman Tuhan yang dimana kesempatan kali ini kita baca dari ayatnya yang ke-6, Yeremia pasal 29. Saya bacakan firman Tuhan ini saudara. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Nah, puji Tuhan saudara-saudaraku. Apa kesan kita saudara-saudaraku ketika kemudian kita mendengar kalimat ini? Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki, begitu juga ambillah suami untuk anakmu perempuan. Nah, kalimat ini saudara-saudaraku menjadi sebuah isi pesan firman Tuhan yang boleh saya katakan kedua setelah kemarin hari kita bicara soal apa? Mendirikan rumah dan berkebun. Hal yang kedua dari ayat ini kemudian diingatkan soal apa? Berkeluarga. Ya, punya istri ataupun punya suami. Dengan tujuan apa? Bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu ini masih dalam kaitan bahwa ketika bangsa Israel ada di Babel, yang dimana mereka ada di sana untuk kurun waktu yang sangat lama, 70 tahun. Sehingga proses hidup di sana saudara-saudaraku, memiliki rumah, bekerja pun akan dilanjutkan dengan apa? Kehidupan berkeluarga. Bisa dibayangkan umat yang kemudian diangkut dari Yerusalem dengan generasi yang mungkin sudah berumur 70 tahun mereka akan ada di sana. Pasti ada beberapa di antara mereka kemudian sudah tiada. Sehingga dibutuhkan generasi selanjutnya untuk membuat bangsa ini tetap ada. Untuk membuat bangsa Israel ini tetap eksis. Suatu bangsa itu tetap ada, tidak hanya dalam sisi idealis dari bangsa itu, tetapi juga dari bagaimana bangsa itu hadir dengan orang-orangnya. Nah, bagian Alkitab ini mengingatkan, supaya kau bertambah banyak. Tapi kalimat ini, saudara-saudaraku, atau perintah ini, atau firman Tuhan ini, tentu dalam kaitan berkeluarga di dalam komunitas umat Tuhan itu. Tidak dalam pengertian kemudian orang Israel ya ambilkan istri, ambilkan suami dengan sembarangan. Tentu kita tahu bagaimana kehidupan umat Tuhan yang selalu dikuduskan di dalam Tuhan. Sehingga ketika mengambil istri, mengambil suami selalu dalam kaitan bagaimana kehendak Allah diwujudkan melalui bangsa ini. Sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat karena memiliki generasi-generasi yang mencintai Tuhan. Ketika kemudian bicara ambil istri, ambil suami untuk anak-anakmu, ini tentu dalam kaitan tidak hanya soal bagaimana ada keturunan, bertambah banyak, tapi tentu ada aspek lain di dalamnya agar melalui keluarga, di sanalah pewartaan kasih Allah diajarkan. Sehingga keturunan-keturunan umat Tuhan walaupun ada di tanah orang asing akan berhadapan dengan budaya, dengan kebiasaan, bahkan agama yang berbeda dengan mereka. Tapi melalui benteng keluarga inilah, karena ada keturunan-keturunan yang selalu dididik, diajar berulang-ulang tentang kasih kepada Tuhan, maka bangsa Israel akan menjadi berkat di mana saja mereka pergi dan berada. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu ketika bicara keluarga, orientasi kita tidak hanya bicara soal menghasilkan keturunan. Bertambah banyaklah, tapi kemudian tidak ada tanggung jawab di sana.
Apalah arti kemudian kita memiliki keturunan, lalu kemudian keturunan itu pada akhirnya menjadi sebuah generasi yang membelakangi Tuhan. Sebuah generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan atau tidak lagi mencintai Tuhan dan tidak lagi, ya kalau dalam aspek kita saat ini, mencintai gereja. Apalah arti itu semua saudaraku kalau kemudian lewat pernikahan, lewat keluarga, lalu melahirkan generasi-generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan dan tidak lagi mengasihi Tuhan. Walaupun ada di tempat yang asing, berhadapan dengan budaya, agama, dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kehidupan umat Tuhan. Tetapi dengan hadirnya keluarga yang mendidik anak-anak mencintai Tuhan, maka orang-orang tersebut, anak-anak dari keluarga yang mencintai Tuhan inilah akan menjadi berkat. Tentu ini juga menjadi sebuah pesan firman Tuhan bagi kita semua sebagai keluarga Kristen. Bahwa kehadiran keturunan dalam keluarga kita ada dalam rangka juga bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Biarlah dari keluarga kita akan melahirkan orang-orang yang dalam kehidupan mereka akan teguh dalam iman. Walaupun mereka berada di tempat yang kemudian berbeda dengan mereka. Tapi karena mereka sudah dibentengi dengan iman yang teguh, mereka tidak akan menyangkal Tuhan, menjual Tuhan, membelakangi Tuhan dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, generasi itulah yang akan melanjutkan kasih karunia Tuhan di dunia ini. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, jadikan kami keluarga-keluarga Kristen yang dalam keluarga kami masing-masing, kami selalu membangun sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Biarlah ketika kami dihadirkan keturunan dalam keluarga kami masing-masing, kami akan mendidik anak-anak kami ini untuk mencintai Tuhan, mencintai gereja. Sehingga pada akhirnya keberadaan dan identitas dari kehadiran anak-anak Tuhan di muka bumi ini tetap terpelihara. Karena ada generasi-generasi yang hatinya selalu terarah pada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami sampaikan permohonan kami. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya.